Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantaqa إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إلى آية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin au kama qala bil makna, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua, saudari dan saudara dimanapun berada, salam hormat, salam ta'zim dari kami sekeluarga di Surabaya, diiringi dengan doa semoga kita semua senantiasa hidup dalam suasana bahagia lahir dan batinnya, dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah dan bencana. Begitu juga Allah melindungi kita, memberkahi kita dengan memberikan rahmat dan salamat, ma'unat dan karomat ila yaumil kiamat. Kita patut bersyukur yang tak terhingga atas karunia negara kita Republik Indonesia yang aman-aman saja setelah beberapa hari yang lalu terjadi demo di mana-mana. Kita melihat peristiwa baru saja, yakni di negara Nepal sana ada demo besar-besaran, bahkan mantan Perdana Menterinya dikuyo-kuyo ya, gedungnya dibakar ya. Bahkan sekarang presidennya yaitu mengundurkan diri ya. Nepal di atas gunung ya, gunungan Himalaya sana, negara Nepal. Begitu juga di Sudan kemarin ribuan orang tertimbun langsung tanpa ada aba-aba, mati semua seketika, meninggalkan satu orang saja. Ini hampir sama yang terjadi di daerah dekat Dieng sana ya, Wonosobo sana, itu ada peristiwa besar pada tahun 60-an itu. Begitu juga bencana di Denpasar, Bali hari ini ya, tapi sudah mulai surut, tapi ada yang meninggal dunia juga. Semoga cepat teratasi ya. Banjir bandang sampai 3 meter ya di ibu kota provinsi Bali. Ini adalah gambaran daripada sa'ah, qori'ah, zalzalah, al-waqi'ah yang terjadi secara lingkup lokal di daerah lokasi yang lain masih tetap aman seperti di tempat kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua antara dinamika kehidupan manusia sebagai sunnatullah
kafayakun, berjalan sesuai dengan kaidahnya. Ini harus kita ambil ibrah, kita jadikan sebagai nasihat, pelajaran bagi kita semua. Jangan kita anggap ini sia-sia belaka. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, sesuai dengan tema malam hari ini, temanya agak ngeri ya, yakni peristiwa yang paling mengerikan di tahun ini. Terjadi pemutilasian ya, setelah pembunuhan oleh orang ini. Jika kita melihat sosok jasmaniyah, badaniyah ya, seorang Alfi Maulana ya, ini ketika melakukan perbuatan nista itu bukan dirinya, alias syaitonnya. Jasad atau hardware badan fisik itu bisa menerima program aplikasi dari luar, seperti halnya aplikasi positif dan negatif virus. Lah, yang masuk ke dalam tubuhnya ini adalah aplikasi virus. Syaiton masuk ke dalam jasadnya Alfi Maulana menjadi syayatinal insi, syaitonal insi. Energi perusak yang menggerakkan tubuhnya, meremot pemikirannya, lalu melakukan apa yang menjadi program dari aplikasi buruk atau negatif atau virus ya, atau seperti bakteri kuman lah ya, yang menempel pada tubuhnya Alfi Maulana ini. Setan itu tidak seganas manusia sebenarnya. Jin itu ya, jin itu sebenarnya punya kode etik. Jin itu tidak boleh membunuh manusia tanpa ada tulisan catatan dari Lauhil Mahfudz sana, bahwa manusia itu memang saatnya terbunuh pada waktunya. Itulah. Mengintip informasi dari sana, jin sedikit mampu mengakses informasi itu lalu melaksanakannya. Itulah. Sebenarnya jin sendiri tidak tahu tentang informasi alam gaib, tidak ngerti. Nabi Sulaiman ketika meninggal dunia pun jin tidak tahu. Begitu juga kematian kita kapan, rezeki jodoh ya, kita seperti apa, seberapa, siapa, tidak ada yang tahu. Jin pun nggak ngerti. Jadi kegaiban jin itu berbeda dengan kegaiban dimensi lain di atasnya atau bahkan dimensi di bawahnya. Nah, ini Alfi Maulana yang membunuh Tiara Angelina Saraswati ini masih selidiki apakah keluarga korban ini pengikut aliran Islam Jamaah atau LDII di Made, Lamongan. Tapi ketika kami teliti, hasil sementaranya itu enggak. Berarti ketika terjadi kumpul bareng dalam satu karkos tingkat di Lakar Santri itu ya, di Lidah Wetan itu berarti sudah menikah, tapi ND namanya, bukan NL ya. Ini ada istilah di LDI itu seperti itu. Mohon maaf gimana ini kita berbicara lagi nanti saya akan dilawan oleh banyak orang. Jangan menyalahkan organisasi, itu kan perorangan. Iya, bisa seperti itu, bisa. Ya kami kan ini ya pas yang terjadi kan, Alfi Maulana ini kan lulusan dari Perak Jombang ya, SLTA-nya tahun 2019 yang lalu itu ya, milik LDII kan itu. Sudah kami sertakan di link di bawah video kita. Lah, nikah dalam itu ND namanya. Di dalam ajaran Islam Jamaah
ala lembaga dakwah Islam Indonesia itu ada yang namanya ND dan NL. ND itu nikah dalam, cukup imamnya, amirnya saja yang mengakadkan. Tidak direstui sama walinya yang belum mau mengikuti jamaah dalam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Kang Brot, assalamualaikum dari Cengkareng. Kang Brot ini lama ya, Kak nyimak. Nggih, Kang Brot dari Cengkareng. Nggih, Cengkareng itu lapangan terbang namanya apa? Halim Perdana Kusuma ya? Halim dah. Cengkareng itu Halim. Soekarno-Hatta loh, Cengkareng. Kalau yang Halim Perdana Kusuma itu yang Jakarta Timur ya. Nah, Halim itu asli Madura. Halim Perdana Kusuma itu asli Madura. Nggih, Kang Brot. Nggih, terima kasih. Plakatok nyimak ya nggih. Siapa Suwantiwani insyaallah dari Kedamian Gresik selalu nyimak. Oh nggih, Gresik dekat Kedamian itu kalau lurus nanti sampai ke Lakar Santri sampai ke Rep ya, Kecamatan Lakar Santri. Nah, tempat kontrakannya 2 orang ini. Loh, kok bisa hidup tanpa surat nikah? Lah ya, nikah dalam itu tadi, nikah siri. Yang menikahkan ya amirnya, ya kiainya lah gitu. Oleh sebab itu, almarhumah Dik Tiara ini selama 1 tahun terjadi miskomunikasi dengan ibunya. Setelah lulus dari Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura itu, dua-duanya ini kan ya sarjana informatika sebenarnya ya, tapi masih belum dapat pekerjaan. Alfi Maulana ini ya kadang ya serabutan ya Gojek ya, Grab itu, kadang ya pernah kerja jagal itu. Nah, kalau dilihat sekilas dari bukan anatomi lah ya, katuranggane manusia ini memiliki pemahaman yang ekstrim seperti alma mater di pondok pesantren dan sekolahnya. Mohon maaf, ini penilaian ya. Nanti hasilnya seperti apa, wallahu a'lam. Pak Tauhid dulu. Di video beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar dari lisan Kiai Ikhya sendiri di channel ini bahwa semua orang apapun agamanya tetap bisa masuk surga. Pertanyaannya, doktrin tersebut bahaya juga nggak Yai? Juga nggak Yai? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah sendiri yang tahu, bukan saya. Seluruh umat Islam, umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau menerima atau menolaknya itu. Lah, man atau ani dakhulal jannah waman asoni fakot aba. Berarti kalau mentaati aturan dari Rasulullah berarti ya dia masuk surga. Ajaran dari Allah disampaikan oleh Rasulullah, kita amalkan sebaik-baiknya semampunya, maka kita masuk surga. Masuk surganya itu kan ada yang bighairi hisab, ada yang bil hisab, ada yang hisab yasiro, dan ada yang hisaban asiro. Gitu loh maksudnya nggih, Pak. Jadi ada yang hisabnya jelimet, ruwet, rumit, sulit, itu ada. Nah, ada yang hisab yasiro, jenengan insya Allah hisab yasiro karena nggak terlalu banyak dosa. Kalau ini Alfi Maulana ini jelas hisaban asiro, hidupnya ya ketika meninggal dunia nantinya masuk ke alam barzah, prosesnya itu ruwet dan bulat, nggak ada data, informasi nomor NIK-nya itu nggak terdata di sana. Akhirnya ditolak oleh alam barzah, kembali ke dunia, dunia pun menolaknya. Dunia menolak, akhirat menolak, lalu menjadi makhluk lainnya. Inilah yang kadang ya orang belum bisa memahami dan menerima konsep alamiah sunnatullah sains ini ya, bahwa manusia itu tidak semuanya setelah meninggal dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berpulang ke rahmatullah ya, dengan tenang. Oh, nggak mungkin, nggak. Itu bagi orang yang pasti itu pantas-pantasane saja seperti itu. Ya telah meninggal dunia dengan tenang belum tentu. Ya telah meninggal dunia dimutilasi masa tenang. Oh, padahal kalau kita membaca kitab Daqaiqul Akhbar coba ya, mayat dipegang saja itu sakitnya luar biasa. Dimandikan itu sakitnya luar biasa. Lah apa mana diedet-edet ya, dipotong-potong menjadi 310 potongan. Belum ditemukan tanya, mungkin bisa tambah.
tulang-tulang yang ada dibuka di sampah depan kos-kosan di Surabaya, di Lakar Santri ada yang, kalau yang ratusan itu di Jurang Pacet sana, ya di Surabaya juga banyak seperti tulang anjing saja. Lah berarti ini bukan manusia, sosoknya manusia, tapi jiwanya ini bukan manusia. Alfi Maulana ini kemungkinan bisa karena faktor doktrin keyakinan agama itu juga bisa. Sama seperti ketika kawan-kawan mukibin, ya mohon maaf ini kan judulnya itu mesti lari jauh tetap kembali ke asal kan gitu ya. Itu rata-rata ya kaku-kaku gitu loh. Jadi bisa menghalalkan darah saudaranya. Cuma tidak sampai memutilasi ya. Ya sama yang terjadi di Malang, yang terjadi ancaman asah golok, asah perang, asah pedangnya, parang itu bagian daripada ya ini doktrin ini berbahaya. Doktrin LDI sama Ba'alawi dan takfiri, yang Wahabi takfiri loh ya. Kalau Wahabi yang Salafi nggak masalah loh ya. Mohon maaf nanti saya dikatakan Wahabi. Wahabi itu macam-macam, ada Wahabi takfiri ya, militer lah, politik lah, ada yang Wahabi Salafi itu yang sufinya. Nah ini gara-gara bisa juga selain dari golongan saya itu najis kafir semua. Cek dengan Tiara ini kemungkinan ya nggak ada titik temunya. Sudah bergaul 4 tahun lebih, kumpul bareng ya, nggak ada surat nikahnya. Ya mungkin lari dari orang tua, padahal orang tuanya di Madi Lamongan itu pekerjaannya juga serabutan jualan sembol sama minuman, dulu pernah persan tebu itu loh. Orang nggak punya, bisa nguliahkan di Trunojoyo Madura, kan luar biasa. Tapi ternyata direnggut oleh Alfi Maulana. Ah, ini bagaimana? Ya menurut syariatnya tetap ini bersalah dan ini punya masalah. Nggih, dua-duanya punya masalah. Untuk masalah syariatnya loh ya. Kalau masalah hakikatnya ya kembalikan ke kodrat dan iradatullah. Sama seperti ayat dalam surat Al-Kahfi yang saya baca di Muqaddimah tadi. Nggih. Pak Jagunur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selamat kebahagiaan. Amin, matur suwun. Mbah Gogel, tauhid dulu, jangan salah memahami, bukan semua agama tapi semua orang muslim. Oh nggih, Mbah Gogel lah nih. Dibantu oleh Mbah Gogel nggih untuk Pak tauhid dulu nggih. Jadi semua orang muslim ya. Muslim itu yang memasrahkan dirinya, pasrah manut ya pada aturan Tuhannya, itu muslim. Nggih. Ya, istilah muslim ya bisa masuk ke dalam agamanya Nabi Ibrahim, wa ana awalul muslimin. Ya Nabi Adam ya muslim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semuanya muslim. Islam, tapi syariatnya aja yang beda-beda. Jadi semua orang Islam. Pak Lencai Bonce, assalamualaikum semuanya. Perak hadir saudari, Perak. Oh, Perak Malaysia, okay. Hadir di Perak. Kalau di Surabaya kan ada Tanjung Perak. Okay. Perak ini Perak Malaysia. Cie. Ada laundry saudari, dikawal polisi saudari. Cie minta jatah kali, kata Imam Unyil Jumbo. Jadi kayak seperti di Habib Rizik Syihab itu ya begitu kan. Waduh itu kuaku gitu loh. Nggak ada damai-damainya itu ya. Ditiru oleh mukibinnya, pengikutnya. Tidak hanya pengikutnya di Habib Rizik Syihab saja, hampir semuanya. Oleh sebab itu jauhi ya wabah dan taun penyakit hati, minimal tidak dibodohi. Termasuk diantaranya adalah faham LDII itu. Ini masih menjadi PR besar MUI. Masih belum bergerak ya untuk memutuskan tentang kesesatan LDI. LDI itu sesat, menyesatkan. Ba'alawi sama. Coba ditelitilah. Paling ujung-ujungnya nanti takiyah, kamuflase, paradigma. Paling begitu nantinya. Oleh sebab itu, ayo MUI bergerak sebelum umat ini hancur 2 generasi. Kan mulai 1970 gitu. Bin Yahya Wali Kuburan. LDI kalau dilihat dari penampilan luarnya kesan Islami banget, tapi ternyata nggak hanya ini saja.
Kalau kita menoleh ke kasus Ba'alawi yang di Banyuwangi ya, Habib Muhammad Ali Hinduan di Licin ya, pembunuhan satu keluarga Rosan dan Siti Jamilah plus anaknya dibakar itu. Videonya dari Antv sudah kami sertakan di link bawah video kita. Itu juga begitu. Rosan sama Siti Jamilah itu mukibin. Punya pekerjaan petani. Siti Jamilah ya jualan barang-barang di pasar. Kadang mengkreditkan, punya uang diutang sama Habib dari Al-Hinduan. Ya memang Hinduan itu ya Ba'alawi. Nah, karena leluhurnya merantau ke Hindia, ya kan jadi Al-Hinduan. Diutangi 500 juta, ditagih bulet. Ya. Indonesia ini antara yang menghutangi dengan yang dihutangi itu lebih galak mana ya coba. Ya tangi, dituakin bulet akhirnya dijak sholat. Ya ada keterangannya lengkap, nanti jenengan ikuti sendiri. Menyewa 3 tukang pukul, mukibin juga, Anjis sama ini yang satunya masih belum ketemu ya sampai sekarang ya. Siwar apa siapa itu yang dari Bali disuruh pulang itu, pas pada waktu sholat bareng pentung dipukul kapak dari belakang, berdarah-darah, anaknya datang dipukul dan dipuateni tiga-tiganya. Berarti Habib Muhammad Ali Hinduan ini punya hutang uang 500 juta plus 3 nyawa plus harta-harta lainnya. Lah terus nanti ketika dia mati, sampai sekarang belum ada kabar mati dia. Hukuman mati belum didor ya, belum diterapkan ya. Padahal 2011 yang lalu itu. Nah, sampai dihukum mati sekalipun tetap akan menanggung hutang 3 nyawa ini. Dan dia harus juga merasakan bagaimana pedihnya dibunuh orang. Ini hukum keadilan Tuhan. Begitu juga Alvin Maulana. Ya. Nanti dia akan merasakan di akhirat, ya, di barzahnya sementara sebelum akhirat yang asli, dia akan terus ya merasakan kepedihan, kesakitan dalam hidupnya di alam barzahnya nantinya. Nanti kalau di penjara misalkan maksimal 20 tahun ya, ini pasal pembunuhan berencana ya dan lain-lainnya yang mungkin ya, tetap akan merana di dalam penjaranya, nggak bisa akan hidup tenang, itu nggak ada. Karena apa? Seburuk-buruknya almarhumah Tiara ini pasti memiliki hafid. Wa inna alaikum lahafizin kiroman katibin, malaikat penjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmut tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang menjaga setiap manusia. Jadi yang tidak terima ya penjaganya, walaupun dibuang kemana saja akan terlacak posisinya. Akhirnya ya di Jurang Pacet Mojokerto itu. Lalu dipaksa untuk mengaku di mana lagi tempat lainnya. Dianggap seperti hewan, dicacah-cacah dari umat manusia. Lah, terus apa salahnya Tiara? Kenapa ditakdirkan menderita dalam proses kematiannya? Kembali kepada wallahu a'lamu bishawab. Kita hanya bisa meraba-raba saja. Kalau Nabi Khidir mungkin ketika fantolako Nabi Musa dan Balya ibnu Mulkan hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Ini tingkatan antara syariat dan hakikat. Kalau Nabi Khidir hakikat, Nabi Musa syariat. Nah, menurut Nabi Musa membunuh anak muda itu haram. Laqad ji'ta syai'an nukra. Tapi dijawab di dalam ayat berikutnya, ayat 80, diterangkan wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurikahuma tughyana wa kufra. Bapaknya anak itu adalah orang yang beriman, ibu juga bermukminah, mukminah, orang yang bertakwa, ahli ibadah. Lah, nantinya anaknya ini bahaya kalau nggak dibunuh. Nanti
fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam ini fakhashina ayyurikuhuma tughyana kufura fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Takutnya nanti akan dipaksa menjadi kafir. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lah, apakah nanti Dek Tiara akan diposisikan seperti Hulam ini? Wallahu a'lam. Intinya dari segi syariatan Tiara tidak bersalah apa-apa. Kalau alasan minta HP baru itu nggak bisa diklarifikasi, orang sudah meninggal dunia itu. Ya saenake sing seurip. Alfi Maulana. Namanya bagus, Alfi Maulana. Alfi itu 1000, Maulana itu pemimpin-pemimpin. Doro. Maulana, 1000 Maulana, 1000 Maulana, 1000 pemimpin Maulana, Maulana. Namanya bagus, cuma akidahnya kurang bagus. Oleh sebab itu, para pengikut aliran LDI, bertobatlah kalian. Hijrahlah ke NU atau Muhammadiyah. Karena di dalam organisasi NU itu tidak cocok ya. Akhirnya milih Salafi. Kenapa orang-orang NU nggak mendekati LDI? Harusnya begitu, karena NU sendiri ini kurang teliti. Gampang dibujui. Di fatonah, bitonah, bibiluhuri ini langsung dikasih amplop menengai. Anaknya dikuliahkan ke Australia itu diam saja. Itu. Pak Abdul Qadir, terima kasih menor ya, kami puas. Nggih, alhamdulillah sama-sama. Mari Agus, terima kasih nggih. Sam berikutnya. Pak Masrap, Islam yang bagaimana ya boleh diperangi Yai? Islam yang boleh diperangi itu Islam yang memerangi sesama umat Islam. Yang memerangi akidahnya, memerangi syariahnya, memerangi darahnya, kehormah-hormahnya, ya kita perangi balik. Tapi sebenarnya wa'tasimu bihablillahi jami'an itu jelas perintah Allah, ya jangan sampai tercerai-berai wala tafarraqu itu. Cuma praktek di lapangan ya umat Islam ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu nggih. Bu Rosi Askia Putri, sampun Pak Yai niku korbane tangga kampung kula. Saaken keluargane nggih Bu Rosi Askia Putri niki omongan nggih, madi nggih. Oh nggih saaken nggih nangis-nangis Bu sampai gak iso mangan. Masih punya anak satu lagi adiknya ya keluarga miskin lah ya mohon maaf nggih. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, ambil pelajaran hikmah yang terbaik daripada nanti justru menambah dosa. Ya kembalilah kepada hakikatan dari syariatannya. Jadi tidak syariat saja, tidak hakikat saja, biar aman dan nyaman dan tenang dalam pikiran gitu. Karena ini semua sudah takdir Allah. Ya cuma ini secara pilihan surga dan neraka, dia Alfi Maulana ini memilih nerakanya sendiri. Pengumuman untuk gadis-gadis NU, Muhammadiyah dan lainnya, jangan mau dipacari sama pemuda-pemuda LDI. Kalian harus masuk ke dalam golongannya. Kalau nggak mau, jenengan akan digendam, akan dipaksa. Kalau sudah kadung di cidrai, ya akan dinikah dalam. ND itu tadi. NL nikah luar KUA. Itu NL namanya. Nikah luar. Nah ini dua-duanya ini belum punya surat nikah. Ketika diminta oleh Pak kosnya, bu kosnya itu bulet, alasan. Kasihan sebenarnya, kasihan. Nah, inilah sandiwara dan drama kehidupan. Kang Brad nggih, Pasir Inat to Cak Gavin. Pasir Inat itu palsu, pasir Pangandaran itu. Itu pasir pantai Pangandaran itu loh paling lebih bersihan pantai Pangandaran itu. Nanti disemprot sama minyak-minyak gitu, ya diadain botol-botol itu. Ya siapa sih yang mau meneliti apa benar-benar pasir Inat? Nggak mungkin. Kita apalagi pasir putih Prigi Trenggalek itu, ya itu kan bagus. Atau pasir Kuto Bali. Pak Agung Jaya, ya banyak orang NU yang SDM-nya rendah, berdasarkan data keilmuan condong ke hal-hal mistik enggak? Nggih. Di zaman sekarang ini itu loh
Bukan berarti kita tidak menerima konsep karomah, mujizat. Enggak, mujizat tetap, karomah tetap kita percaya. Tapi ada standar syariah itu loh. Jangan standar sufiah, syariah dulu. Jangan sufiah langsung, syariah dulu. Akidah syariah ya, baru sufiah itu. Islam, iman, ihsan itu. Kalau nggak standar itu kita tolak mentah-mentah. Nggak bisa. Sama seperti misalkan dari kalangan Habib Ali Al-Habsyi itu bisa menunjuk gunung itu langsung jadi emas kok. Itu namanya ilmu gendam, ilmu hipnoterapi. Romi Rafael itu mampu, saya pun bisa. Coba kalau nggak percaya ke sini tak praktekkan. Ini HP, tapi ketika sudah mempengaruhi alam bawah sadar ya, itu bisa jadi ini emas, gitu loh. Kamu ketika melihat HP saya, maka kamu akan melihat ini emas. Buka mata Anda, nanti jadi emas temenan. Padahal ini nggak emas, tapi penglihatannya orang yang kena pengaruh gendam alam bawah sadarnya ya emas gitu loh. Sama seperti pengikutnya Ba'alawi, dibodoni ya, dihapusi ya, merasa husnudoni gitu loh. Nerimo wae, jauhi kasus yang terjadi pada Rosan Siti Jamilah dan anaknya yang diutangi 500 juta, dijak sholat bareng, dikuapak oleh Mukibin 3 pengikutnya ya, dibakar bersama-sama di hutan licin sana, Banyuwangi sana ya. Nanti kamu akan jadi korbannya, minimal dibodohi itu. Jangan dekati mereka. Kalau memang mau dekat dengan mereka harus hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Termasuk diantaranya adalah LDI ini. LDI ini namanya bagus, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tapi anehnya MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, nggak ada yang bersuara. Kalau menurut saya, penelitian saya nih, LDI itu lebih berbahaya daripada Ba'alawi lah. Karena LDI itu cabangnya sudah di mana-mana. Ya. Cuma akhir-akhir ini aja mengimbanginya. Dua-duanya ini hampir sama. Hampir sama. Dalam rangka apa? Turut serta membodohi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Akhirnya Islam ini sulit maju. Sulitnya bukan main, luar biasa. Jadi Mubalik LDI, sudah kami sertakan informasi di link bawah video kita. Jadi 2019 pas menjelang corona itu lulusnya, setelah itu kan ya ada sekolah daring kan ya, online ya kan. Jadi ya mungkinan, dan mondok juga, mondoknya di Gading Mangu itu, Perak, Jombang, LDI itu. Kalau ini saya informasinya belum tahu ya, kemungkinan bukan LDI, kalau bukan LDI dipaksa. Dipaksa. Karena apa? Nikah dalam ya. Kok bisa langsung kumpul bersama, itu kan ya aneh itu loh. Aneh. Kalau ibu kosnya atau bapak kosnya itu kan yang penting kan dapat uang gitu aja. Masalah syarat persyaratannya kan gak begitu ketat ya. Hotel kan ya bisnis gitu ya. Yang penting kan sudah diingatkan gitu ya. Tapi ketika dimintai surat nikahnya yang bulat gitu. Miris Mubalik LDI menjadi raja mutilasi 2025 ini. Berbahaya. Pak Agung Jaya, iya Pak, banyak orang NU ya scam lagi. Bagogel, proses putih leres nih. Leres itu benar. Sodak Pak. Paling saya bonceng di Perancis juga lagi demo ricuh, rakyat Perancis melawan aparat Perancis nih. Semoga Indonesia tidak nih. Paling saya bonceng nih. Karena pecinta negeri kita, jenengan dan saya, ya, semuanya ya. Para pemirsa ini termasuk masih hubul waton minal iman, mencintai tanah air kita bersama. Jangan sampai kita diadu domba. Nek Ba'alawi itu kan, Habib Rizik itu kan inginnya perang saudara seperti Yaman sana. Dan jangan didengarkan boleh, jangan diikuti instruksi dari imam kecil itu. Jangan mau. Nanti akan jadi perang saudara beneran. Itu. Kalau kita ladeni tantangan mereka ya perang juga, tapi kita kan enggak, tetap menyadarkan gitu loh, dengan penuh kesabaran. Ya.
Penerimanya kayak apa terserah nggih. Pak Juru Kunci Mbak Oko Buaan Bayi Pacung Tanah Merah Pangkalan Madura. Nyimak ya semoga sehat panjang umur semuanya nggih. Amin matur suwun nggih Pak Juru Kunci Mbak Oko. Ini Pak Kupang Panjunan sini nggih, punya rumah juga di Surabaya nggih. Dari tadi Mbak Google NDNL, kalau ND bagaimana Yai? ND itu nikah dalam, NL nikah luar. Kalau NB apa ya? Nikah bini. NB belum ada ya. Istilah NB itu nikah apa ya? Nikah bini ya. Tapi yang benar ND sama NL. Kalau orang LDI itu nikah di NL saja belum sah, harus dinikah ND. Tapi kalau ND dulu tanpa NL sudah sah, bisa kumpul bareng kayak begini nih, bisa kumpul bareng. Nikah siri lah gampangnya gitu. Tapi yang nikahkan harus khusus amirnya dari kalangan LDI. Kalau orang lain nggak sah. Kenapa ketika kami menyampaikan peringatan terhadap warga LDI supaya taubatan mereka tidak meresponnya? Karena memang pengikut LDI di seluruh Indonesia itu disuruh untuk berkacamata kuda, tidak boleh mendengarkan kiai lainnya, apalagi mendengarkan saya. Jadi saya itu aman, tapi banyak yang nyolong-nyolong ikuti saya. Akhirnya sadar, keluar, hijrah dari LDI, keluar. Ternyata oh iya yang mengikuti Pak Yai Ustadz Khalil Bustami itu, yang sadar, disekolahkan ke Mekah, malah justru melawan kerajaan Madigol di Murengan Kediri itu. Karena apa? Iya benar ya Ustadz Khalil Bustami itu. Nah nanti oleh imamnya Abdul Aziz Sultan Aulia ini pasti akan dicuci tangan. Ya, ini sudah murtad, sudah keluar dari LDI karena tidak bisa fatonah, bitonah, budi luhur, malah bisa fatonah, bitonah, budi asor, dicorek dari keamiran. Nggak tanggung jawab, lepas tangan. Nggak tanggung jawab. Karena apa? Sama seperti peraturan mafia. Peraturan mafia kan begini. Anda boleh berbuat apa saja, yang penting jangan sampai ketahuan. Boleh berbuat, nggak ada halal haram. Ketika Anda ketangkep, itu yang kamu salah. Kenapa bisa ketangkep? Itu namanya mafia itu. Kejahatan yang diorganisasi. Jadi kenapa bisa ketangkap? Bukan kenapa kamu lakukan, bukan. Tapi kenapa bisa ketangkap? Harusnya kamu korupsi berapapun boleh. Boleh, asalkan tidak ketangkap KPK, tidak ketahuan. Membunuh boleh, nanti bisa ditebus. Penebusan dosa itu ada. Membunuh orang nanti sowan ke imam minta penebusan dosa, diampuni kok. Bayar berapa gitu. Ya hampir sama seperti sistemnya Sufi-Sufi Ba'alawi. Kalau yang syar'i kemungkinan tidak, tapi Sufi Ba'alawi begitu. Ada persamaannya. Oke, Pak Gavin, iya Kang Brot tak sandrung. Nggih Pak Lance Boncay, memang di Perancis juga bergerak. Dunia seakan-akan sama-sama bergerak. Nggih. Jadi kita harus hati-hati, hati-hati. Tetap kita harus kompak. Satu negeri Indonesia ini, ayo rukun damai sentosa, kita perbaiki satu persatu, jangan dirusai. Ibu Baratul Halwa, Ba'alawi 11-12 LDI sesat, menyesatkan warga LDI bila keluar dari keanggotaan dikatakan murtad dan halal darahnya. Nggih, nggih, Bu Baratul Halwa, begitu. Jadi ada istilah murtad itu bukan murtad ala kita syariat itu enggak. Khuruj anil Islam itu kan kita, tapi kalau khuruj anil jamaah itu murtad namanya. Jadi mereka punya fikih sendiri, bahkan punya konsep tauhid sendiri. Gitu. Yang penting kan usrun, yang penting kan fulus. Gitu. Mereka kompak, ya ekonominya kuat karena iuran setiap bulannya itu. Pak Ali Azhadi, alhamdulillah sehat Indonesia. Bahayanya doktrin Rizik FPI dan komplotannya sangat bikin miris akal nurani warga bangsa. Semoga Kibin pada sadar kalau ndoronya gendeng gak apa-apa, yang kasihan para Kibin. Nggih, semoga Pak Ali Azhadi. Memang menyadarkan orang yang masih dalam pengaruh gendam itu memang sulitnya luar biasa. Karena jarak jauh kita. Nggih. Karena pengikutnya juga banyak di antara lora, ya Gus, ya kiai, ya ulama. Seakan-akan itu bijaksana.
Dulu kiai-kiai sepuh kita itu ya percaya dengan Habib. Pak Yai Usman, Pak Yai Asrori di sini di Surabaya, Mbah Yai Asrori Al Ishaqi ya. Itu juga dekat dengan Habib. Semua dalil seperti itu. Dulu kiai nggak ngerti perilaku Ba'alawi itu seperti apa. Ada saatnya sudah terbuka seperti sekarang ini. Dulu belum terbuka. Oke. Pak Ahmad Ali, Habib Rizik siap kabur. Oke, semoga saja berhentilah untuk memprovokasi. Nanti kalau diteliti semua 40 hektar tanah di Markas Syariah Bogor itu ya kena semua nanti kalau diteliti semua. Jadi jangan seneng memprovokasi. Nggih. Pak Saputra Al-Marzuki, sikap kita harus bagaimana ya? Nggih, kita harus hati-hati dengan LDI dan Ba'alawi plus paham takfiri. Paham takfiri itu ya ada sebagian salafi. Ada sebagian salafi yang takfiri. Jadi Wahabi salafi yang takfiri. Ada yang Wahabi salafi jihadi gitu loh. Jadi intinya harus dipisah dulu antara Wahabi dan salafi itu beda sebenarnya. Nanti kita bahas pada tema yang khusus. Jadi salafi yang pokoknya nggak podo karo aku itu kafir. Kalau kafir nikmat gak masalah ya. Ini kafir akidah dan halal diperangi, halal dibunuh. Memaknai kotel itu dengan membunuh, padahal kotel itu bisa mempunyai arti yang lain. Kotel itu membenci, menjauhi, gitu loh. Jangan langsung kotel, meninggalkan sholat karena malas langsung dibunuh. Ya enggak dibunuh, diperangi, dihindari, dijauhi, dinasehati, gitu loh maksudnya. Tapi kadang-kadang orang karung saklek gitu ya, pateni wae. Ajaran opo? Pak Suwarno, Assalamualaikum. Gerobokan derek nyimak ya nggih, gerobokan nggih. Gerobokan dulu itu ketika Demak mengalahkan wilayah Majapahit Timur ya, itu membawa rampasan perang yang dibawa disimpan dalam gerobok-gerobok peti-peti gitu loh. Ya, pas berjalan sampai ke Blora ya, Cepu Blora itu dipikul sama Mbah Sunan Kalijogo, berhenti istirahat di daerah sebelah baratnya Blora, ya daerah Wirosari, ya akhirnya menjadi daerah Grobok. Akhirnya Grobogan. Sekarang menjadi wilayah Purwodadi. Dulunya Alas yang sudah ndadi rame Purwodadi. Nggih. Berikutnya tak lepet nyimaknya nggih, siap-siap nggih, monggo. Nah, ini sambil membaca tulisan panjenengan. Kembali kepada bahasan tentang miris ya. Apa rahasia atau misteri di balik semua ini? Tidak hanya mutilasi tetapi pembunuhan 5 orang di Indramayu sana. Ada pembunuhan lagi di Sulawesi Selatan sana. Setiap hari lah. Ada lagi peristiwa caroan di Probolinggo, di Tanjung Bumi, Bangkalan Madura. Setiap hari orang tuh ringan ya membunuh sesamanya. Ini gejala apa ya? Ya kalau orang secara awam ya menilai ya gejala akhir zamannya, setiap hari itu akhir zaman. Ini gara-gara apa ya? Hukum sebab akibat. Oleh sebab itu kita harus mohon doa selamat kepada Allah yang Maha Pemberi selamat. Karena apa? Orang yang paling sakti sekarang ini itu bukan orang yang memiliki aji-ajian, itu bukan, tapi orang yang selamat. Selumun selamat. Selamat itu orang yang paling hebat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nggih. Pak Masraf Islam bagaimana ya boleh diperangi ya nggih. Islam yang memerangi sama umat Islam. Buat dalam satu negara aturan pemerintahan gitu nggih. Jadi kalau kita mendengar dan melihat peristiwa ini jelas ya, manusia itu mengalah-ngalahi hewan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak berlaku lagi tapi justru menjadi summa radatnahu asfala safilin. Di Surabaya itu ada namanya koran memorandum bekerja dan membela tanah air. Berita juga begitu di headline yang
halaman pertama. Emosi tidak dibukakan pintu di rumah kontrakan Lidah Wetan. Dibunuh lalu dimutilasi. Dimutilasi menjadi 110 bagian tubuh. Matanya disimpan di lemari, kepalanya juga. Kemarin malam sudah dimakamkan di Lamongan, tapi ada yang belum utuh, tidak semuanya lah. Nanti Alan ini berproses diri dalam menerima kematian yang tidak normal ini. Apakah nanti akan ada konsleting gelombang elektromagnetik ya di sekitar pembuangan organ atau tempat kosnya atau rumah atau makam kuburannya, wallahu a'lam. Ini nanti masuk dalam kategori klinik dan mistik. Tapi secara syar'i memang semua orang yang sudah meninggal dunia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang gitu. Oleh sebab itu kita doakan semoga almarhumah tenang di alam barzah, diampuni segala dosa yang salah, begitu juga diterima segala amal ibadah, diberikan nikmat yang pur yang langit lain milik kiamah. Silahkan, ini akan mengalami neraka dunia dan akhirat yang Alfi Maulana ini. Nanti kalau proses kematiannya di alam barzah, dia akan ditahan di dalam batu atau kayu. Mosok manusia bisa jadi batu dan kayu ya? Ada Qurannya, dengan buka Qurannya. Kadang-kadang kita ini sering memahami ayat yang muhkamat saja, yang mustabid kadang-kadang kita tinggalkan begitu saja. Surat Al-Isra itu ada kul kunu hijarotan au hadida au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Kadang-kadang kalau ada penampakan misalkan genderuwo yang tinggi setiang langit, itu imajinasi dari apa ya? Daya tangkap indera kita kok bisa menerima gambaran ya hitam seperti itu. Apakah itu bekas daripada rohaniah manusia atau dari makhluk lainnya itu? Kalau kita pas berada di hutan, di kuburan, ada penampakan, itu apakah jin atau korin atau memang benar-benar rohnya manusia? Lah kita harus bisa meneliti dan menyimpulkannya. Ya kalau menurut sementara ya korinnya saja gitu aja. Sama dengan kalau kita memiliki aplikasi sistemnya, itu pasti ada backupnya namanya, save mode-nya namanya, save mode-nya, kopiannya, ya ada listnya filmnya. Jadi bisa juga manusia itu karena saking banyak beban dosa yang dipikulnya, dia akan ditahan setelah kematiannya pada satu tempat yang berbentuk batu ataupun besi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Ya bisa juga apa ya, makhluk lainnya yang tak terbayangkan dalam pikiran kita. Ya bisa juga makhluk yang bertubuh besar ataupun mungkin pohon-pohonan atau lainnya atau benda-benda lainnya. Kul kunu hijaratan au hadida au khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fadarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba. Jadi kalau kita pas berada di hutan, di jurang, di pinggir lautan, di danau, di rawa-rawa, ketemu dengan makhluk-makhluk dimensi 4 atau dimensi 5 di alam barzah ya, kita harus berani. Harus berani. Ngomong kayak gini kan gak dipraktek nongko ya kurang kuat lah ya. Monggo dipraktekkan sendiri. Karena apa? Itu tidak akan bisa menyakiti kita. Karena jin itu punya kode etik tidak boleh mengganggu, menyakiti manusia kecuali ada perintah dari manusia lainnya atau mungkin ya jin ini fasik ya perbuatannya. Biasanya jin-jin preman-preman nakal-nakal yang disuruh untuk menyakiti manusia dengan loro penumbak jin atau masuk ke dalam diri tubuh fisik manusia itu. Kalau kita ketemu pocongan di jalan misalkan, wewe gombel dan itu kita nasihati saja.
Hei makhluknya Allah Ta'ala, kamu memperlihatkan diri di hadapan saya, itu niatmu apa? Nah, itu aja. Kalau berbentuk pocongan, kita doakan semoga kalau engkau memang benar-benar korinnya almarhumah yang kamu ikuti dulu, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal baik dan ibadahnya. Mungkin yang berbentuk pocongan atau kuntilanak, pontianak ya, itu ingin meminta bantuan panjenengan. Jadi jenengan jangan lari, di jalan itu malah lari ya. Ya jangan lari, hadapi, lalu doakan, nggak akan ganggu. Jarak antara satu jengkal ya itu mereka tidak bisa menyentuh. Energi manusia itu mampu menyedot kekuatan mereka karena mereka berada di dimensi yang berbeda. Kalau di Turki, di Suriah, di Irak itu jin-jin yang menampakkan diri itu tidak seperti yang ada di Indonesia, hanya berbentuk berpakaian Arab, berjubah hitam. Ya berfisik seperti manusia, bisa dipegang, ya bisa berlari, bisa duduk, bisa nangis dan lainnya. Jadi beda dengan yang ada di Indonesia. Nah, seperti almarhumah Tiara ini terus bagaimana? Ya wallahu a'lam. Dia akan tenang di alamnya atau menuntut atas perbuatan yang menimpanya terhadap Alfi Maulana ini. Jadi secara hukum Islam membunuh dengan sengaja seperti ini hukum mati. Hukuman mati. Untuk Alfi Maulana itu hukuman mati. Begitu juga jangan nunggu lama-lama. Ali Hinduan Banyuwangi itu itu harus hukum mati. Nyawa balas nyawa. Itu namanya kisos. Kok enak itu. Belum lagi ada yang lain. Tidak hanya Habib Ali Hinduan saja, banyak. Oleh sebab itu kenapa kok saya sering mengatakan jauhi mereka. Kalau tetap mau bersahabat dengan mereka, ya hati-hati saja, waspada. Itu aja pesan saya. Karena apa? Berbahaya. Tidak ditipu harta Anda, istri Anda, santri Anda, putri Anda, harta Anda, ditipu akal sehat Anda. Bergaulah dengan orang baik. Jangan bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Akan mudah menirunya nantinya itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sahroni, Gus Jazuli, Jin Azrak itu Bib Gavin. Gus Jazuli. Kalau Fakih Muqaddam bukan gentayangan lagi ya, tapi dia membersamai semua keturunannya. Inggih, di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Nggih, Gus Jazuli, kitab Syarhul Ainiyah. Semua keturunan Ba'alawi itu kalau mati meninggal dunia itu Al-Faqihul Muqaddam ikut serta menyalati, tapi tidak menjadi imam, menjadi makmum di belakangnya. Dan setiap Ba'alawi yang meninggal dunia itu dijamin tempatnya di alam barzah di surga sana. Oleh siapa? Muhammad bin Ali Ba'alawi alias Al-Faqihul Muqaddam ini. Nggih. Jadi bukan gentayangan, itu bisa juga gentayangan. Jadi Al-Faqihul Muqaddam itu misteri. Misteri gunung yang tidak berapi. Pak Gavin, Jin Faqihul Muqaddam. Nggih. Sebenarnya jin-jin dari Yaman itu banyak yang bergentayangan di Indonesia. Gitu. Jadi menang siapa sekarang? Ya menang jin Nusantara. Jin Nusantara itu lebih tua daripada jin Arab kok. Gitu. Jadi jangan takutlah. Ini waktunya sudah, saatnya sudah kita yang harus lebih berkuasa. Itu menurut jin Nusantara. Itu kata jin Nusantara seperti itu. Pak Karsona Biyadi, Pak terus banyak Pak Ucup. Kalau warga masyarakat Indonesia masih nyium sikil Habib, pasti bodoh tidak bisa bikin nuklir seperti Iran. Ba'alawi ngajarinya nyembah kuburan, nggih Mang Ucup. Kenapa kok? Misalkan nggih, ada yang mengatakan Kiai Nur Ikhya itu kok wajahnya tidak seperti glowingnya Ustadz Gus Kiai yang soleh-soleh. Mereka itu kiai-kiai yang penikmat perjuangan. Kalau kami ini seperti wajahnya Gus Abbas, Haji Oma Irama, Romo Yai Joko Sahmat, Romo Yai Syarif Rahmat, ya, Kiai Majiduddin Usman, wajahnya Gus Haji Jazuli, dan wajahnya kawan-kawan yang lain, ya. Itu kan gak glowing ya. Karena apa? Pejuang yang selalu menerima hantaman, ya, pelecehan, wajahnya wajah hitam kayak gitu, wajah dukun dan lain sebagainya, ya memang begitu. Oke.
tuduhan-tuduhan itu, ya yang penting tetap memiliki pemikiran visioner, misi yang kedepannya itu lebih baik ya daripada sekarang. Karena apa? Ini berbahaya. Kalau doktrin-doktrin Ba'alawi dan LDI dipertahankan, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang hancur sebelum 2030-an. Sudah dihapus dari peta dunia kita ini. Berbahaya mengucup nggih. Kayak saya buat nuklir. Nuklir. Terseok-seok kita ini. Katal fakru ayyakuna kufron. Gara-gara ekonomi yang belum stabil di Indonesia ini, pembunuhan ada di mana-mana. Katal fakru ayyakuna kufron kok. Akibat dari kefakiran, akhirnya jadi kekufuran, membunuh, gampang marah, gitu. Gara-gara hutang, gara-gara nggak karu-karuan lah, kegaru-karuan. Gara-gara memang penyebab utamanya ini kan alasannya kan minta dibelikan handphone baru katanya. Ini masih belum punya uang, terus nggak sabaran dikunci hampir 1 jam terus marah. Belum tentu benar. Ini alasannya orang yang masih hidup, yang sudah mati nggak bisa dimintai klarifikasi, nggak bisa membela diri. Jangan mudah percaya. Itu hanya kamuflase belakang. Nggih, mengucup. Pakar saya meyakini nggih. Pak Bambang Nuryanto, mungkinkah arwah almarhumah akan menuntut balas ke pelaku Kiai? Ketika orang sudah meninggal dunia, itu kemampuannya terbatas ya, Pak Bambang Nuryanto. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia pun itu justru mengharapkan bantuan orang yang masih hidup. Jadi kalau ada orang yang masih hidup kak malah jaluk wasilah bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu kualik gitu loh. Justru orang yang sudah meninggal dunia itu minta didoakan. Nah kalau malah ziarah, duh Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, jenengan waliullah, jenengan wali Majdub, dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah yang sempurna, memiliki duit yang berlimpah berkah banyak sekali jumlahnya. Ini kebalik. Kebalik. Oleh sebab itu kemarin waktu saya datang ke Ploso, Jati, Kudus itu, saya mendoakan beliaunya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, ja'al qabrahu kufratan min kufarin niron. Saya doakan Habib Ja'far itu. Saya tidak minta doa, justru lebih alam Kajembaran. Itu kita ini, bersyukurlah kita berada di alam Kajembaran, bisa melakukan pilihan jelek, baik, buruk, kita bisa memilah dan memilihnya. Surga, neraka ditentukan dari kita ini, waktu kita masih hidup di dunia. Lah, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa membalas? Sulit sekali kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ya, jangan samakan seperti film Susana. Film Susana itulah membalas langsung para pelaku penodanya. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi bisa kecuali memang diizinkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Perlu kita ketahui bersama, kalau kita pas diperlihatkan oleh Allah Ta'ala suasana alam barzah bukan melalui mimpi, tapi melalui penglihatan nyata, ya, di hutan sana, ya, di pinggir sungai sana ada penampakan pocong yang tidak punya kepala misalkan. Ini kan ya kepalanya nggak punya kan, pocong nggak punya kepala. Ada yang pocong merah itu karena kasus kematiannya itu terbunuh atau kecelakaan. Kalau pocong hitam itu karena kasusnya itu mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Kalau pocong putih itu dalam keadaan mati husnul khotimah tapi masih belum bisa mutmainnah. Nah, macam-macam. Lah, kalau kita ditemui seperti itu, kita harus mendoakan mereka. Allahumma gfir lahu, misalkan Allahumma gfir laka. Ya Allah, semoga engkau diampuni, semoga Allah mengampuni dosamu wahai makhluk Allah. Itu aja. Nah, kita gak bisa membedakan ini benar-benar ahli kubur atau korin atau jin, ya kadang-kadang sulit kita membedakan itu. Tapi kalau misalkan kita langsung menyimpulkan pocong, kuntilanak itu adalah jin, nggak bisa. Untuk apa jin menyerupai seperti itu? Nggak ada gunanya. Itu adalah gambaran daripada peringatan supaya manusia itu ingat kematian.
kematian itu suatu hal yang menakutkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika melewati kuburan itu takut. Lah sekarang kan beda. Ba'alawi itu kuburannya nggak menakutkan loh. Malah tambah kuburannya itu diramaikan. Kuburan itu menakutkan, supaya ketika kita melihat kuburan, lewat kuburan, assalamualaikum daraqaumil mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun, kan begitu. Kok malah kuburan itu diramaikan, dibuat kamar-kamaran, dikasih lampu disco. Ketika masuk kuburan, tola'al badri, ku piye toh? Konsepnya itu bagaimana itu loh. Ini ajaran Ba'alawi lah ya. Ajaran Sufi Ba'alawi, Pak Bambang Nuryanto. Pak Karsono Penyati, pernah dengar ceramah bahwa manusia kelak tidak akan dihisab selama hutangnya belum dibayar, termasuk pelaku pembunuhan karena punya hutang nyawa terhadap korban. Pak Karsono Penyati. Kan sudah maklum bid-doruri ya. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu ketika meninggal dunia, rohnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala ketika masih ada tanggungan hutangnya, kecuali ada yang menanggungnya. Rasulullah nggak mau menyolati kok, ya, kecuali ada ahli waris atau orang lain yang menyanggung hutangnya. Lihat kalau hutangnya banyak, saya korupsi 300 triliun, saya mati, siapa yang berani menanggung? Apakah ahli waris saya? Kalau saya membunuh 5 orang, terus saya mati, apakah saya diterima oleh Allah Ta'ala, tenang di sisinya? Ya nggak bisa. Hutang perbuatan, tidak hanya hutang perbuatan, tetapi cita-cita yang masih belum dilaksanakan, keinginan, ketaalukan, ya, kekumandilan itu juga bisa membuat manusia tidak sampai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu masih belum bisa. Cara mendeteksi ketika ada orang meninggal dunia secara normal ya di kampung atau di desa tetangga Anda, itu gini caranya. Ada orang meninggal dunia, hawanya itu kok tenang gitu ya, nggak menakutkan, berarti itu mutmainnah saja. Tapi kalau hawanya hari pertama ke-7 sampai 40 harinya itu kok kelihatan serem gitu ya, terus amis gitu ya, terus kok hawanya agak sedikit panas ya, itu berarti masih belum ikhlas ya dalam kepergiannya. Itu biasanya, ini jangan dipegang, ini biasanya saja ya, hanya sedangkan adah muhkamah saja. Ini hebat Pak Edwi. Aslinya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak, itu salah satu, tetapi ada ajaran yang tidak sependapat dengan halal darahnya. Seandainya orang LDI bisa berpikir seperti itu, pasti mereka akan sadar nggih. Itu tadi kena doktrin gendam, Pak Beni Hibat. LDI itu kegendam, beat namanya. Nah, yang berkawan dengan Ba'alawi itu juga kena gendam. Gendamnya gendam yang tidak resmi, terkadang gendam yang tidak terasa, mengikuti pengajian-pengajiannya, dikasih khurafat, percaya begitu saja. Itu termasuk sudah dalam pengaruh gendam. Apalagi gendam yang paling gampang diterima itu adalah kamuflase berdasarkan agama, gitu loh. Keyakinan, apalagi surga, diancam neraka. Manusia sudah tidak menggunakan lagi akal sehatnya. Itu Pak Beni hebat. Jadi paling enak itu menipu orang itu dengan atas dasar agama, atas nama agama. Itu paling enak. Kenapa? Orang tidak akan berpikir gitu loh, kecuali yang kritis seperti panjenengan. Tapi bagi orang awam yang biasa wis lapo sih mikir lapo tablet wis pokoke manut Habib wae lah wis warga neraka, apa jare Habib gitu. Apa jari Amir, apa jari Ustadz LDI, ini mau balik dengan ceramah. Saya telusuri di channel Jokam Community itu ada. Jokam itu Jawa Kampung 354. Mbah Man itu kode-kode dakwah mereka itu militan sebenarnya mereka itu, tapi mereka juga berbekalkan ilmu gendam, sama ilmu gendam. Teroris itu ilmu andalannya itu ilmu gendam, ilmu brainwashing itu, cuci otak. Seperti Amrozi almarhum misalkan, Imam Samudra itu yang ketika membeat orang itu, sini kamu biat, kamu harus membunuh
orang kafir sebanyak-banyaknya. Kamu akan masuk surga. Salaman gitu nggih. Ditunggu 70 bidadari di surga, di langit sana. Allahu Akbar, Allah. Masuk langsung. Yakin? Wah, mata ini wakil bom bunuh diri saja. Masuk surga, ditunggu 70 bidadari di sana. Ngapusi. Ya itu namanya gendam, propaganda melalui alam bawah sadar umat manusia. Karena alam bawah sadar itu sifatnya netral, seperti anak kecil. Lugu dia, mudah dipengaruhi oleh siapa saja. Apalagi lama-lama doktrin itu masuk ya ke dalam memori pengikutnya. Wah, gampang dikendalikan oleh pemimpinnya. Rantai emas dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai emas dari langit barokallah Gus Aziz ya gadis nggih. Alhamdulillah Gus Aziz Jazuli Bambang Nuryanto nggih. Nanti setelah ini monggo kita ikuti bersama kajian live streamingnya Gus Aziz Jazuli LCMH. Luar biasa. Beliau kalau membahas materi itu santai tapi bermakna. Kadang pengikutnya tuh Habib semua, Habib. Sehat Habib nggih Bambang. Hati pengikutnya semua Habib semua. Mang Ucup, bener Mbak Yai hukum sudah jelas yang hidup mendoakan yang meninggal supaya diampuni. Nggih, lapor itu njaluk tulung karo wong sing meninggal dunia. Justru orang yang meninggal dunia itu kerepotan seperti menyelam tapi nggak bisa berenang itu loh. Megap-megap itu. Minta pertolongan. Lo malah justru malah dijaluk tolong ini gimana? Nggih, Mang Ucup kita harus ilmiah lah, nggih. Nggih. Pak Mariono Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak atas putra nggih, sama-sama kita ngaji bersama. Nggih. Kuburannya Pak Alawi jadi berhala yang disembah Yai seperti perbuatan Yahudi nggih. Kalau dikatakan mereka melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani itu mereka nggak terima. Perilaku sufi-sufi di Iran itu ya tidak sebegininya kalau di Indonesia. Di Indonesia ini luar biasa. Melayu nang kuburan. Hari ini ibu kota Bahrain, ibu kota Uni Emirat Arab mana ya? Doha. Dibom sama Israel kok. Padahal jarak antara Doha, Qatar nggih. Qatar ibu kotanya kan Doha. Dari Israel itu berapa ribu kilometer bisa. Lah kita hanya mengandalkan khurafat saja. Kita di Surabaya, di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Medan, Jayapura, Kalimantan, Celebes, Nusa Tenggara, Lombok, Sumbawa dibom dari Australia. Saya menyebutkan nanti kena Australia. Australia bekerjasama dengan Israel dan Amerika, Inggris ya, Commonwealth. Nanti kita bisa berbuat apa? Kita hanya berzikir saja. Indonesia dibom oleh musuh, malah semuanya lari ke makam Basunan Ampel ya, Malik Ibrahim. Nggak melawan dengan bagaimana mengacaukan radar, bagaimana menembak jatuh ya roket-roket kiriman mereka kan begitu. Iran bagus, Qatar aja kelimbungan kok. Tadi siang dibom oleh Israel ya. Umat Islam harus maju secara teknologi. Gitu. Jangan tertinggal. Ya Indonesia tertinggal. Sudah kena gendam khurafat itu loh. Jadi, nanti aku dibantah lagi. Banyak yang bantah saya enggak percaya karma. Wah, Wijaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan siapapun insya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan doa tersebut kepada kita. Sehingga bukan orang yang sudah mati bisa memberikan kepada nggih. Timbal balik. Rasulullah itu sebenarnya enggak butuh doa selawat dari kita. Enggak butuh. Walaupun Rasulullah perintah, yang butuh itu kita. Analogi ya, kiai-kiai kita dulu kan begitu. Ibarat sumur atau kolah yang sudah penuh air. Kita kasih air terus tumpah. Tumpahnya itu kembali ke kita. Gitu loh. Allah itu tidak butuh disembah. Wah sandunya iran nyembah Gusti Allah gak rugi kok. Wah sandunya nyembah Gusti Allah kabeh, Gusti Allah gak untung. Enggak, yang butuh itu kita. Gitu loh. Lah, termasuk misalkan kita mendoakan ilar ruhi almarhumah di Tiara Angelina Saraswati.
Ghafarallahu nurubaha wa satarallahu nurubaha wa ja'alallahu qabraha rawdah min riyadil jannah. Lahal Fatihah. Kita transfer energi bacaan kitab suci, ayat-ayat ilahi, setiap hurufnya 10 kebaikan sampai ke sana. Seandainya nggak sampai kan nggak apa-apa, kembali ke kita. Sama dengan ketika kita mengirim paket, ya alamatnya nggak jelas, ya kembali ke pengirimnya. Pahalanya dapat. Kita baca ayat, baca sholawat, baca kalimat thayyibat, dapat pahala. Nggih, sudah mati bisa memberikan kepada kita. Nggih, nggak usah kita. Otomatis kan nanti barokahnya berziarah kubur itu kita akhirnya mengingat kematian. Akhirnya kita mendapatkan keberkahan gitu. Berkahnya di mana? Wis alhamdulillah, kita syukuri sajalah sudah punya rumah, nggak ngontrak, nggak ngekos, sudah punya pekerjaan tetap, punya anak soleh-solihah, sehat walafiat, alhamdulillah, disyukuri, akhirnya barokah, disyukuri, ditambah. La in syakartum la azidannakum. Nggih, itu nggih. Berikutnya Pak Kusno Al-Farisi. Assalamualaikum Pak Derek. Ngaos nggih, monggo sami-sami kita. Mangucup kata Mbah nggih. Pak Mustafa Kurun. Gunung Mas nyimak Pak Yai. Tempat kami sarang Habib Yai. Oh, Gunung Mas Kalimantan nggih. Wah. Kabupaten Gunung Mas yang kemarin itu korupsi itu kan ya. Nah, itu banyak emasnya sebenarnya di sana itu. Kalimantan itu pulau emas, Papua pulau emas, Sulawesi ya pulau emas, Sumatera pulau emas, Jawa pun ya sebenarnya pulau emas. Pulau yang penuh dengan harta benda tak terkira, terbilang jumlahnya. Tapi kenapa penduduknya merana? Itu gara-gara pengelolanya yang tidak bisa. Oleh sebab itu nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan, ya, memunculkan orang-orang yang benar-benar kesatria, benar-benar memikirkan rakyat, bangsa dan negaranya gitu. Tidak membedakan agamanya, semuanya umat manusia rahmatan lil alamin harus ada. Kalau tidak ya Gunung Mas tetap bukan jadi Gunung Mas, gunungnya berupa emas tapi masyarakatnya apa? Bukan Gunung Mas tapi gunung sengsara. Ya nggih, sarang Habib biasanya itu Habib nggak mau cari emas, tapi bagi orang yang sudah banyak uang gara-gara cari emas ya dipalai. Nggih, Pak Mustafa Kurun Gunung Mas nggih. Pak Zamzuri Bangil. Jangan khawatir, masih ada siwak Habib ya. Siwak itu lebih hebat daripada kursi presiden kok. Siwaknya Salim bin Jindan siwaknya Habib Jindan bin Jindan itu ya. Itu kan begitu. Demi Allah, siwak ini lebih berharga daripada kursi presiden. Lalu ya pertama kan gendam ya. Orang percaya. Oleh sebab itu ini saya lelang. Cukup 3 juta saja bekas saya ini. Insya Allah masuk surga semua. Gampang kok. Menipu dengan dalih agama itu paling gampang. Janji ini surga, pahala, ancam dengan dosa neraka. Was terkikuk-kikuk. LDI juga begitu. LDI itu jualan surga. Marketingnya ini marketing, Mubalek itu marketing gitu. Marketingnya, ya salesnya. Lah ada juragannya, yakni di Burengan Kediri sana. Pak Arif Nur Zaman, Pak Firdaus Hakiki. Ada yang tahu kabar Rumel Agama Wafi? Oh, okay. Saya belum menelusuri Pak Firdaus Hakiki. Itu matrukani. Dua-duanya tinggalkan saja. Itu orang nggak berfungsi. Lora Ismail itu tinggalkan saja itu. Itu orang yang kurang berkualitas. Mau kritisi Minhajun Nasabi, nanti kalau saya ikut membongkarnya kelabaan, ya orang dikasih paham nggak matur suwun. Bukan ilmuwan. Ilmuwan itu dikasih kitab walaupun kontras sekalipun itu masih menghargai, matur suwun. Itu ilmuwan, pecinta ilmu atau banyak ilmunya. Dikasih kitab malah dibakar. Oh, kualat. Jember itu ya. Kualat yang Kalimantan gitu. Kualat. Itu penghinaan namanya. Penghinaan. Kalau nggak setuju kasihkan yang lain. Karena ini metode baru yang diterapkan Kiai Haji Maduddin Utsman dalam rangka dakwah, ya, melalui makalah.
melalui pengiriman kitab-kitab itu. Jadi kalau nggak setuju, ya bantah dengan ilmiah, kan begitu. Lah kitab Minhajun Nasabin itu sebenarnya kan kitab ringkasan. Untuk referensinya kan sudah dikasih tahu oleh Kiai Haji Madzuddin Utsman. Kenapa saya kan nggak ngarang kitab? Kenapa saya itu khawatir suul adab dengan beliaunya. Itu biar beliau aja. Sayang dari jalur lainnya itu. Nggih. Pak Mawar Biru, oligarki penjajah ya nggih. Oligarki itu juga penjajah. Saya sering dikritik, kenapa ya nggak menyindir Cina? 9 naga. Ya sama-sama. Antara Arab dan Cina itu sama ingin menguasai Indonesia. Cuma yang satu melalui jalur spiritual, yang satunya melalui jalur finansial. Dan kita ini sial gitu loh. Mudah diadu domba oleh keuangan kekuatan mereka. Dari segi agama ini, kalau selangkah lagi presidennya dari Yaman misalkan, hancur kalian. Sudah. Sekelas alumni Universitas Indonesia saja mengatakan PWILS Haji Roma Irama itu neo PKI kok. Ini ilmunya dari mana? Profesor sekalipun itu loh asor. Karena apa? Nggak update ilmunya. Ini percaya diri mengatakan PWILS itu neo PKI, PKI kayak dari mana? Loh PKI itu di matamu ya. Di matamu. Saking bencinya sama Pak Jokowi tapi tidak bisa membedakan ya, tidak netral dalam analisa. Profesor tapi zaman dulu. Kawan-kawan saya profesor itu banyak. Laptop itu hang itu bingung kok. Padahal profesor itu. Lah tombolnya itu gak ditekan. Nekannya ini nekannya sih keras Pak Prof. Ini sebabnya. Ini kan laptop sampean itu belum core. Masih Pentium. Oh, laptop Pentium 4 dipakai. Sekarang 2. Nggak berguna HP. Begitu HP-nya itu HP jadil ini. Ini gimana? Saya nggak bisa internet ini. Lah HP jenengan bukan Android. Lah HP memori 512 megabit mau YouTube ora iso. Oh. Profesor bodoh. Profesor di bidangnya, di zamannya, di lintas zaman sekarang ini, ya bodoh lagi, harus belajar lagi. UI Watch itu terdiri dari orang-orang tua lulusan UI. Harusnya jangan memperlihatkan diri kebodohannya. Wah, bodoh kok di mantep-mantepi dewi loh, heran. Gitu. Kang Sodikin, kenapa setiap demo masyarakat harus ada korbannya baru dibahas? Ini hukum alam, Pak Kang Sodikin. Demo itu kan sebenarnya harus ada aturan. Tetapi anak-anak muda Gen Z itu nggak mau aturan. Seperti di Nepal itu nggak mau aturan. Yang demo itu Gen Z semua, generasi zilenial yang terlahir tahun 90-an ke atas. Karena apa? Lapangan kerja sulit. Masa depan nggak jelas. Akhirnya apa? Ya rusak-rusakan gitu. Kalau Indonesia tidak, insya Allah yang tua-tuanya memberi contoh. Masih ada ulama-ulama yang bijaksana. Nggih, Kang Sodikin nggih. Berikutnya Pak Mulyatna SH 57 Yai, saya dari Purwodadi Grobogan, Jateng. Mau sowani kendaleme Kiai Nur suwun insyaallah. Hubungi admin nggih. 081333 itu admin, bukan saya. Admin saya nanti biar dijadwalkan. Khawatirnya kan nanti yang datang ke saya itu malah justru mukibin, saya dibantai gimana? Oh, saya nggak punya pengawal. Pengawal saya hanya Allah Ta'ala melalui malaikatnya. Saya kemana-mana itu tanpa pengawalan, hanya Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Pak Mariono, suhudul wahdah fi kasroh. Suhudul kasroh fi wahdah, satukan pandangan untuk dipetik hikmah yang nyata. Nggih, ini termasuk bagian daripada ilmu balaghah. Nggih, Pak Mariono siap. Nggih. Berikutnya Pak Farudin Tirtana. Assalamualaikum. Bagaimana caranya umat Islam bersaing bisnis dengan umat lain yang bisa menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan dalam bisnis? Sementara di Islam ada batasan. Nggih. Kalau kita berbisnis, bersaing dengan China itu tetap kalah. Karena Cina itu punya 100 langkah untuk kaya, umat Islam hanya punya 30 langkah untuk bisa kaya. Karena di dalam aturan
mencari kekayaan dalam Islam kita ini ada aturan halal dan haram. Ada halal dan haram. Tapi kalau yang lainnya ya pokoknya wal-wal kedual, bantal-bantal, kuntal, sak kapal-kapal pun tetap kuntal semua. Jadi prosesnya yang berbeda. Tapi tetap tidak bisa seperti itu. Tergantung sistem. Sama seperti di Brunei, mayoritas umat Islamkah yang memegang kekayaan di sana? Pasti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, semua itu yang kaya kan ya orang Islam. Gitu. Tapi di Indonesia ini aja sistemnya. Sistem di Indonesia ini sebenarnya nggak jelas antara teori dan praktek, itu nggak jelas. Apakah kapitalis atau sosialis atau agamis, itu kurang jelas. Persaingan ini tetap berjalan terus. Sehingga korban-korbannya ya masyarakat seperti ini akan banyak tumbuh kriminalitas. Gara-gara orang-orang yang berdiri di atas memegang tampuk undang-undang yang dibahas gitu. Nggih, Pak Fakhrudin Tirtana. Sementara di Islam ada batasan nggih, tapi antara keduanya, antara halal dan haram itu ambil saja. Walaupun subhat lah ya. Nanti kalau nggak mau, ya berikan kepada fakir miskin saja. Sama seperti misalkan kita wirai, tidak mau bunga bank misalkan ya, ambil saja wong ada kok ya, berikan kepada fakir miskin itu apa yang lain kalau nggak mau menerimanya. Jangan, saya riba itu, saya tidak mau mendapatkan bunga, tidak mau saya. Ya boleh secara pribadi saja, ambil saja itu. Jadi subhat-subhat nggak apa-apa, nanti dibersihkan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Gitu, supaya bisa bersaing Pak Fakhrudin Tirtana. Intinya, sementara di Islam itu demi meraih keuntungan dalam bisnis, ya subhat-subhat ambil saja. Yang penting jangan terlalu haram. Subhat itu ya mungkin haramnya 30, halalnya 70%. Ya, ambil saja. Yang penting jangan diambil semua untuk pribadi, tapi untuk keumatan gitu. Nggih. Pak Fakhrudin Tirtana. Munanto 00. Mohon ingatkan umat Kiai, apa dosa yang mempercayai Habib di samping dosa munafik, kafir, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Nggih. Habaib yang ada di Indonesia dan bahkan dunia itu bukan nuriyah biologis Nabi kita. Itu hanya orang-orang yang ngaku-ngaku saja, tidak tersambung nasab biologisnya. 650 sampai 700 tahun lamanya. Itu yang perlu kita ulang-ulang terus supaya bisa didengar oleh yang baru mendengarnya. Nggih, Pak Fakhrudin nggih. Pak Dukuns, Yai. Nyuwun nomoripun admin nggih, ada di channel ini nggih, Pak Dukun. Deskripsi ada. Nggih. Nanti kalau mau ngundang ceramah ke saya ya, ini sementara saya banyak yang nolak gara-gara kesibukan saya. Nanti kalau sudah longgar ngundang ceramah saya layani gitu. Nggih. Kalau ngundang ceramah saya nggak perlu 150 juta, enggak. Ya, yang penting waktunya pas, tidak ganggu jam kerja, jaraknya sepantasnya, semampunya, seikhlasnya. Enak. Jadi ceramah sekarang kayak kita ini saya obral, bukan obral ilmunya, enggak. Mengamalkan amanah keilmuan yang ada. Nggih. Pak Muhammad Sofi, berarti kita generasi 70-an dan lainnya harus mengikuti zaman, Yai, begitu. Mengikuti perkembangan zaman. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun, periode 100 tahun atau 1 abad sekali itu akan ada pembaharu-pembaharu. Yang dulunya itu tidak, sekarang bisa iya atau sebaliknya. Sama seperti perkembangan teknologi elektronik misalnya, seperti HP nggih. Pak Muhammad Sofi, HP-nya memori 1 giga, ya ketinggalan, harus minimal 4 gigabyte. Dulu belum ada tera, sekarang sudah ada terabyte. Mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, lalu ke terabyte. Begitu juga masalah sinyal, dulu ada 3G, 4G, 5G, dan 6G. Ya, bahkan di luar negeri itu ada, Cina sudah ada apa? 10G ada 10G ya. Kurang apanya? Ayo, kita ini kalah dengan teknologi elektronik saja, belum lagi yang otomotif. Otomotif kalau bisa, kalau mau beli mobil itu jangan mobil yang usianya di atas 10 tahun. Bermasalah itu.
Apalagi Matic itu lebih dari 5 tahun, jangan dibeli. Ini saya nggak nakut-nakuti loh ya. Itu pengalaman ya, pengalaman. Jangan sampai dibeli. Karena apa? Kita harus mengikuti perkembangan. Jangan sampai tahun 70 dengan fanatik. Tahun 70 sepeda motor yang paling hebat adalah Honda 70. Sampai sekarang jangan pertahankan. Oh, saya nggak mau Matic Vario, NMAX, PCX itu apa? Ini loh mobil yang asli Honda ini. Apalagi yang Yamaha 70, dua tak itu. Kita harus upgrade. Nggih. Nggih. Pak Muhammad Sofi. Nggih. Dalam hal keagamaan juga begitu. Dalam hal ilmu agama, bahkan masalah praktek dalam beragama itu juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Muhafadzah al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, kecuali ya hukum-hukum yang baku dan pasti, misalkan seperti sholat ya, ibadah-ibadah yang murni yang tidak dirubah itu, sholat ya tetap itu, waktunya ya tetap itu, kecuali ada tambahan-tambahan lagi perubahan tentang jamak kosor misalkan ya. Kecuali itu. Nggih. Pak Ivan Bubu 200 lex guys, nggih, siap. Pak Ibu Siti Saidah membahas Ba'alawi karena mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, sementara ajarannya menyesatkan dan menghancurkan Islam dengan tingkah lakunya orang Cina berbisnis. Nggih. Nggih. Kalau Cina mau menguasai Indonesia itu sejak dulu. Ketika kayak waktu menginvasi Singosari, Raden Wijaya berdiri Majapahit itu, Cina masih bersekol di sini, menguasai kalau mau loh ya. Nah, ini kan kepentingan-kepentingan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Jangan sampai terlalu kiblat ke Arab berlebihan, ke Cina, Amerika berlebihan, tidak. Kita ini jati diri bangsa kita sendiri, ini bangsa yang besar, dimulai dari sejarahnya sendiri. Kita sudah hilang catatan tulisan asli kita ini mengikuti Latin. Ya. Coba kalau di Thailand itu kan asli tulisan itu. Di Arab ya asli tulisan Arab. Di Cina tulisan Mandarin itu, kanji itu. Di Jepang itu tulisan kanji. Kita mana? Masa ada rambu-rambu tulisannya Hono Coroko? Nggak ada kan? Oh, Jawa hilang Jawa nih, Nusantara hilang Nusantara nih. Oleh sebab itu kita coba belajar untuk mengembalikan jati diri bangsa ini. Karena waktu yang sudah hampir 1,5 jam, maka kesimpulannya adalah masih banyak komentar panjenengan yang belum terbaca ya. Sudah ya, Pak Ivan Bubu, upgrade mantan cucu Iwan Bubu Barutul Lalwa NHRD sekarang pun kiai terbukti dengan adanya tesis yang menenanggi. Masih banyak tulisan panjenengan, ya Allah. Bu Zain Zita barang ini belum terbaca ya. Ya maaf Bu Zain Zita, tulisannya banyak yang belum terbaca. Kau malah kelantur kemana-mana, mohon dimaafkan saya ini. Tak sebutkan namanya saja Pak Masra, Pak Mungkas Pramana, Bu Zain Zeta, Pak Buyanti 2176, Mas Ujang, tulisannya Pak Nur Hadi, tulisannya banyak yang belum terbaca. Semoga saja tetap bermanfaat setelah nyimak kok sepertinya stres ya. Jenengan ikuti ceramahnya Habib Ja'far Al-Kaf Kudus itu, kelawur, kelantur. Itu katanya Majedub, Bu Zain Zeta. Menurut saya bukan Majedub itu tidak seperti itu. Majedub itu katanya buang uang 100 juta di lautan, enggak terbukti, hapusi. Majedub itu buang uang 100 juta dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau yatim piatu atau menolong orang untuk berusaha memiliki usaha kecil itu. Nah, itu baru Majedub itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Miris Mubalik LDI menjadi raja mutilasi 2025 ini. Jauhi LDI, jauhi Ba'alawi, jauhi paham takfiri. Walaupun Ba'alawi tidak takfiri, tapi masih banyak paham-paham takfiri yang lain. Takfiri itu menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengannya. Allahu Akbar, bunuh, asah pedang, asah parang, asah sulit, itu termasuk bagian daripada cabangnya takfiri. Jauhi, berbahaya untuk hidup kita saat ini dan nanti. Semoga almarhumah Tiara Angelina Sakti diampuni segala dosa kesalahannya, diterima semua amal baik dan ibadahnya, di alam barzahnya diberikan nikmat kubur yang langgeng ila yaumil qiyamah, keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menerima ujian atau musibah ini. Lahal Fatihah.
Akhirul kalam, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.